Bab 931 Pertarungan antar ahli semuanya mental. Melihat Wei Xiaoqi ditendang oleh Lin Yi, Wei Jinlei dan yang lainnya bergegas dan membantunya berdiri. Mata mereka dipenuhi rasa takut terhadap Lin Yi. Mobil ini lumayan bagus. Siapa yang punya kuncinya? Lin Yi menunjuk BMW seri 7. Ya, bersamaku, kata Sui Guangde. Pinjamkan padaku. Apakah kau merampokku? Kau keberatan? Tanya Lin Yi. Kalau kau tidak memberikannya padaku, aku akan menghajarmu sampai mati. Tidak, tidak. Aku akan memberikannya padamu. Sui Guangde tidak banyak bicara dan melemparkan kunci mobil. Lin Yi masuk ke mobil dan melaju menuju Hotel Pangu. Alasan mengapa dia ingin merebut mobil mereka adalah karena dia dapat menerobos lampu merah dan menghemat banyak waktu. Namun, di tengah perjalanan, Lin Yi terdiam cukup lama. Yanjing benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Baru saja dia menjadi sasaran kedua keluarga itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Zonghai. Lin Yi bahkan mengira pria berpakaian hitam yang ditemuinya di puncak gunung mungkin berasal dari Yanjing. Namun, tidak ada cara untuk memverifikasi ini. Perairan di Yanjing terlalu dalam. Dia tidak yakin apakah dia memenuhi syarat untuk terlibat di sini. Kring kring kring. Saat Lin Yi tengah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, telepon di sakunya berdering. Dia pikir itu Wu Feiyue, tapi ternyata Sen Sui. Bibi Sen, apa Bibi tahu kalau aku datang ke Yanjing dan ingin mentraktirku makan? Lin Yi tertawa. Aku juga punya pikiran seperti itu. Kamu mau ikut? Terserah kamu saja. Bibi Sen akan memasak untukmu. Kata-kata, terserah kamu, tampak biasa saja, tetapi dalam situasi ini, kata-kata itu memiliki makna yang berbeda. Lin Yi tidak bodoh, jadi dia tentu saja mengerti. Aku ingin sekali pergi dan memuaskan keinginanku, tapi kalau memikirkan orang seperti Bibi Sen yang memasak untukku sendiri, aku merasa tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bagaimana kalau aku yang menjadi tuan rumah hari ini dan kita bisa makan di luar? Ini sudah tahun baru, jadi memasak bukan masalah besar bagiku. Kalau kamu sibuk, kita bisa atur aku memasak untukmu saat kamu datang lagi nanti. Baik Lin Yi maupun Sen Sui tahu mereka tidak bisa menikmati makanan ini. Masalah antara dia dan Liang Ruoxu belum bisa terungkap. Kalau saja Lin Yi diperkenalkan pada keluarganya dan terjadi keributan karenanya, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan jika terjadi sesuatu yang salah di kemudian hari. Sen Sui tentu saja tahu tentang situasi Lin Yi. Sebelum masalah pribadi Lin Yi ditangani, dia tidak bisa membiarkannya datang ke rumahnya. Ia hanya ingin berpura-pura di depan putrinya dan menunjukkan keramahannya sebagai seorang ibu. Namun, ia tidak bisa disalahkan jika Lin Yi tidak datang. Terima kasih, Bibi Sen. Kamu belum pergi, kan? Sen Sui mengganti topik pembicaraan. Karena kamu sudah di sini, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan beberapa teman kepadamu. Apakah kamu punya waktu? Undangan semacam itu murni urusan bisnis. Bagi Sen Sui, hal itu saling menguntungkan. Ia sangat bersedia menerima Lin Yi. Lupakan saja. Aku tidak ingin bekerja dengan siapapun. Kalau ada apa-apa, aku akan langsung mencari Bibi Sen. Lin Yi tersenyum. Aku tidak percaya ada orang yang lebih berkuasa daripada Bibi Sen di Tiongkok, jadi tidak masalah apakah aku bertemu orang lain atau tidak. Nak, bicaramu seperti kau mengolesi madu di mulutmu, kata Sen Sui. Kau mencoba memaksaku ikut serta agar kau bisa mengurangi risiko modalmu, bukan? Bibi Sen, jangan bilang begitu. Kita ini keluarga. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mencari uang, kan? Jangan membodohiku. Apa kau pikir aku tidak menyadari apa yang kau pikirkan, kata Sen Sui. Kalau kamu nggak mau ikut, aku nggak akan memaksamu. Tapi ada pertemuan puncak semikonduktor di sini setelah tahun baru. Ini penting banget. Kalau sudah waktunya, ikutan ya. Dengarkan rencana makro yang sedang berlangsung di atas kita. Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan perusahaanmu. Oke. Terima kasih, Bibi Sen. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu bekerja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, aku pasti akan berkunjung lagi lain kali. Jangan hanya bicara. Bersikaplah lebih proaktif saat kamu datang lagi. Tentu saja. Setelah menutup telepon dari Sen Sui, Lin Yi menghela napas panjang. Lelah rasanya berbicara dengannya di telepon. Ada apa dengan otaknya? Dia terlalu pintar. Kenyataannya, Lin Yi sudah berpikir untuk membeli sesuatu dan pergi ke rumah Liang Ruoxu. Namun, satu-satunya orang yang ingin ia temui adalah Liang Ruoxu dan Sen Sui. Ia sebenarnya tidak tertarik bertemu anggota keluarga Liang lainnya, jadi ia mengesampingkan masalah ini begitu saja. Terlebih lagi,
Dengan sifat pribadi hubungannya dengan Liang Ruoxu dan Bibi Sen, Lin Yi merasa tidak perlu melakukan hal-hal yang dangkal. Lebih baik jujur saja. Setelah menutup telepon, dia segera tiba di Hotel Pangu dan bertemu dengan Wu Feiyue sebelum menuju ke Bandara Yanjing. Saat melihat pesawat pribadi Lin Yi, Wu Feiyue diam-diam terkejut. Apa yang dilakukan anak ini? Dia benar-benar kaya sampai membeli pesawat pribadi. Sekitar 2 jam kemudian, mereka berdua turun dari pesawat. Lin Yi memanggil taksi dan melaju menuju panti asuhan. Kenapa kamu berdiri tegak begitu? Kamu terlihat sedikit gugup. Lin Yi menatap Wu Feiyue. Aku tidak punya muka untuk kembali. Wu Feiyue menghela napas dan berkata, aku merasa bersalah karena membuatnya begitu khawatir. Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu karena masuk penjara. Lagi pula, itu bukan salahmu, kata Lin Yi. Sebenarnya, kau malah membuatnya lebih rumit dari yang sebenarnya. Waktu ibumu pergi menjengukmu nanti, kau bahkan tidak datang menemuinya. Semua itu tidak perlu. Pertama, saya merasa bersalah. Kedua, orang-orang itu punya kekuasaan dan pengaruh di Yangcheng. Saya khawatir panti asuhan kami akan tersangkut karena saya, kata Wu Feiyue. Saya sudah di sana selama 5 tahun, tapi mereka masih tidak mau membiarkan saya pergi. Ekspresi Lin Yi tiba-tiba berubah dingin. Aku ingat kamu bilang mereka mencarimu waktu kamu dibebaskan dari penjara, kan? Ya, Wu Feiyue tersenyum getir. Untungnya, aku cepat-cepat kabur. Kalau tidak, mereka pasti sudah mematahkan kakiku. Lin Yi mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Masalah ini benar-benar harus ditangani, kalau tidak masalah akan segera menimpa mereka. Tak lama kemudian, mobil tiba di pintu masuk panti asuhan. Mereka berdua keluar dari mobil sambil membawa barang-barang mereka. Wu Feiyue berdiri di pintu dan menatap kosong. Perasaannya campur aduk. Ayo pergi. Kita sudah kembali. Kita tidak bisa berdiri di sini selamanya. Baiklah, ayo pergi. Wu Feiyue mengikuti Lin Yi ke panti asuhan. Anak-anak yang sedang bermain di halaman melihat Lin Yi dan Wu Feiyue masuk dan langsung menghampiri mereka. Namun, ketika mereka melihat Wu Feiyue, ekspresi mereka sedikit gugup, bahkan takut. Banyak dari anak-anak ini adalah pendatang baru dan tidak memiliki kesan apapun tentang Wu Feiyue. Kalaupun ada, mereka pasti sudah melupakannya setelah 5 tahun. Pergilah bermain di tempat lain. Lin Yi membuat mereka takut, lalu membawa Wu Feiyue ke gedung 3 lantai. Ketika mereka sampai di lantai 3, dia berteriak. Bu, lihat siapa yang kembali. Bab 932 rumah adalah tempat hati berada. Mendengar suara Lin Yi, Wang Cuiping keluar dari dapur. Akan tetapi, begitu dia melangkah keluar pintu, dia tertegun dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Guo Ningyue, Chen Xuanyu, dan yang lainnya juga berlari keluar dari ruangan lain dan juga tercengang di tempat. Bu! Napas Wu Feiyue semakin cepat. Air mata Wang Cuiping jatuh. Dia maju dan memeluk Wu Feiyue. Anak sialan, kau akhirnya mau kembali. Suaranya kali ini berbeda dari yang pertama, dan kali ini Wu Feiyue tersedak. Guo Ningyue, Zheng Yawen, dan Wen Wanting juga berjalan dan memeluk Wu Feiyue sambil menangis. Lin Yi sakit kepala. Hei, apa yang kalian lakukan? Ini hampir tahun baru. Kenapa kalian terlihat seperti mau pergi ke pemakaman? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku akan menendangmu? Lin Yi tertawa. Cepat masak. Kita belum makan. Tunggu, aku akan membuat sesuatu untukmu. Makan malam tentu saja jauh lebih menyenangkan setelah ini. Makan malam terasa jauh lebih menyenangkan. Dengan kembalinya Wu Feiyue, topik pembicaraan tentu saja berkisar tentang dirinya dan panti asuhan, seolah-olah saat itu sudah tahun baru Imlek. Dia juga minum banyak alkohol selama periode ini. Lin Yi bahkan menuangkan setengah gelas anggur putih untuk Wen Wanting dan yang lainnya, menyebabkan mereka semakin menitikkan air mata. Ketika mereka hampir selesai, Chen Xuanyu dan Wen Wanting sedikit pusing dan kembali tidur lebih awal. Selain Wang Cuiping dan Zhao Guanfu, hanya Lin Yi dan Guo Ningyue yang tersisa. Guo Ningyue, di sisi lain, menangis dari awal hingga akhir. Kalau bukan karena dia waktu itu, Big Brother tidak akan berakhir seperti ini. Dialah yang menghancurkan saudaranya. Dia telah menghancurkan 5 tahun terbaik dalam hidupnya. Akan tetapi, selama makan, tidak disebutkan sama sekali tentang kehidupannya di penjara selama beberapa tahun terakhir. Percakapan berhenti pada beberapa bulan dalam hidupnya setelah dia dibebaskan dari penjara. Setelah mendengar pengalamannya selama beberapa bulan terakhir, Wang Cuiping terus menyeka air matanya. Dia bisa menerima Zhao Guanfu bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi dia tidak bisa menerima anaknya seperti ini. Selain itu,
Wang Cuiping juga banyak bertanya tentang rencana masa depannya. Dia berharap Wu Feiyue bisa tinggal di Yangcheng. Lagi pula, rumah mereka ada di sini. Apapun yang terjadi, mereka bisa saling menjaga. Lagi pula, dia telah menderita di luar selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, dia ingin tetap bersamanya. Wu Feiyue tidak memiliki rencana khusus untuk masa depan. Namun, pikirannya sangat sederhana. Ia akan memilih Yanjing atau Yangcheng. Lagi pula, Yanjing adalah tempat yang pernah ia tinggali sebelumnya dan sangat ia kenal. Namun, belum ada rencana yang jelas, jadi mereka belum memutuskan di mana akan menginap. Pada pukul 11 malam, Wang Cuiping menggelar selimut untuk Lin Yi dan Wu Feiyue lalu kembali beristirahat. Namun, keduanya minum sebentar lagi sebelum berhenti saat hampir tengah malam. Lin Yi baru saja berbaring di tempat tidur ketika dia mendengar pemberitahuan sistem dalam benaknya. Aktivasi profesi baru, ya tidak. Profesi, polisi. Penyelesaian profesi, 0%. Tuan rumah, terimalah tas hadiah profesional, 10 juta yuan, investigasi kriminal, master. Mendengar pemberitahuan sistem dalam pikirannya, Lin Yi merasa bahwa profesi ini cukup menarik. Namun, sebelum ia dapat menyelesaikan tugasnya sebagai petani, sebuah profesi baru ditawarkan. Dia cukup sibuk. Lin Yi tidak terlalu peduli dengan profesi barunya. Sekalipun kamu sistemnya, kamu harus mengikuti iramaku. Petik 1. Selama 2 hari berikutnya, rutinitas harian Lin Yi hanya seputar berbelanja barang-barang tahun baru. Tidak ada yang istimewa. Kembalinya Wu Feiyue bagaikan setetes air yang menyatu dengan laut, dan tidak menimbulkan banyak kehebohan. Anak-anak segera menerima kehadiran kakak baru ini. Ia membelikan mereka makanan dan berhasil beradaptasi dengan mereka. Meskipun dia telah pergi selama bertahun-tahun, di mata Lin Yi, Guo Ningyue, dan yang lainnya, dia tetaplah kakak yang baik seperti sebelumnya. Selain itu, Lin Yi juga mengobrol dengan Ji Qingyan. Ketika mereka bersama setiap hari, ia tidak merasakan apapun. Kini setelah lama tidak bertemu, ia sungguh merindukannya. Adapun waktu sisanya, ia habiskan untuk menangani Liang Ruoxu, Li Chuhan, dan Wang Ying. Dia bahkan bisa meluangkan 2 jam untuk bermain game dengan Guo Ningyue dan yang lainnya. Dalam hal manajemen waktu, dia bisa dikatakan seorang master. Pada malam sebelum tahun baru, Wang Cuiping menyembunyikan gunting, pisau buah, dan benda tajam lainnya, hanya meninggalkan peralatan yang diperlukan di dapur untuk mencegah siapapun terluka. Jika tidak, tahun itu akan menjadi tahun yang tidak menguntungkan. Selain itu, ia juga mencari terlebih dahulu pakaian yang ingin ia kenakan untuk tahun baru dan bersiap untuk mengenakannya keesokan harinya. Suasana yang disebut meriah itu tersembunyi di antara kesibukan hidup masyarakat. Pada hari tahun baru, keluarga-keluarga di sekitar menggantungkan lentera merah besar. Apalagi, karena berada di pinggiran kota, orang-orang sudah mulai menyalakan petasan satu persatu sejak pagi. Suasananya sangat meriah. Jika mereka ada di Zonghai, mereka pasti tidak akan bisa merasakan kesenangan seperti itu. Saat dia melakukan panggilan video dengan Ji Qingyan, Lin Yi menuai banyak rasa iri. Ini karena kembang api dilarang di pusat kota Zonghai. Misi Lin Yi adalah membawa anak-anak bermain dan merawat mereka untuk memastikan tidak ada yang terluka. Dalam kata-kata Wang Cuiping, petasan itu semuanya dibeli oleh Lin Yi, jadi dia tentu saja harus bertanggung jawab atasnya. Setelah bermain dengan anak itu sebentar, Lin Yi menyerahkan tugas sulit ini kepada Guo Ningyue dan pergi ke dapur untuk membantu. Wang Cuiping tidak dapat menangani lebih dari selusin hidangan sendirian. Sore harinya, total 6 meja disiapkan. Mereka semua berkumpul sesuai usia. Sedangkan untuk kedua bayi, Wang Cuiping dan Guo Ningyue yang mengurus mereka sembari makan. Saat mereka sedang makan, salah satu dari mereka bahkan mengencingi Guo Ningyue, yang menyebabkannya menangis. Aku pakai baju channel. Kakak, kamu harus ganti rugi. Hah? Aku tidak mengencingimu. Kenapa aku harus ganti rugi? Kalau begitu, aku akan meminta kakak iparku untuk melakukannya. Lin Yi. Apakah dia dirasuki oleh He Yuan? Setelah makan siang, tibalah waktunya pembagian angpau tradisional. Sayangnya, anak dewasa seperti Lin Yi tidak menerima 1 sen pun. Anak-anak seperti Chen Xuanyu yang kuliah juga tidak menerima apapun. Meskipun demikian, nominal angpau relatif kecil. Anak-anak SMA akan menerima 50 yuan, SMP akan menerima 30 yuan, dan SD akan menerima 10 yuan. Sedangkan bagi mereka yang masuk taman kanak-kanak, masing-masing diberi 2 kantong permen. Dalam pandangan dunia Wang Cuiping, anak-anak seusianya, tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan kepada mereka, anak-anak dapat menghabiskan semuanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia hanya membagikan angpau sebagai tanda terima kasih. Lagi pula,
ini tahun baru, jadi ia harus tetap menjalankan tradisi. Namun, ia tetap sangat murah hati dalam hal makanan dan minuman. Ada daging untuk setiap anak. Bahkan keluarga biasa pun mungkin tidak akan makan seenak panti asuhan pada hari itu. Tak lama kemudian, sesi angpau yang menggembirakan itu berakhir, dan Lin Yi berdiri untuk pergi. Lil Yi, kamu mau pergi kemana? Aku mau keluar untuk bertemu teman bisnis, kata Lin Yi, aku mungkin akan kembali nanti. Jangan menungguku, makan saja makananmu. Kenapa kita masih ngomongin bisnis pas tahun baru Imlek, keluh Wang Cuiping. Di hari reuni ini, rasanya kurang tepat kalau ngomongin pekerjaan. Mereka dari Yang Cheng. Aku mau main mahjong dan ngobrol bisnis. Baiklah, lanjutkan. Wang Cuiping tidak berkata apa-apa lagi setelah mengatakan akan bermain mahjong di tahun baru. Ini adalah acara hiburan yang seharusnya diadakan di tahun baru. Setelah meninggalkan panti asuhan, Lin Yi mengambil barang-barang yang telah dibelinya sebelumnya dan naik taksi ke bandara. Bos, cepatlah pergi ke bandara, kata Lin Yi. Itu tidak akan berhasil. Meskipun tidak banyak mobil di jalan, ada batas kecepatan. Aku akan memberimu tambahan 200. 30 menit, dijamin. 28 menit kemudian, Lin Yi turun di bandara dan naik pesawat pribadi yang telah ia pesan sebelumnya. Kemudian, ia terbang langsung ke Zonghai. 2 jam kemudian, ketika Lin Yi turun dari pesawat, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ia naik taksi ke rumah Li Chuhan. Lin Yi tidak khawatir dengan banyaknya orang yang dikenalnya. Hanya Li Chuhan. Semua orang punya rumah, tapi dia tidak. Bab 933. Dirasuki oleh He Yuan Yuan. Lin Yi mencari di sakunya dan menemukan kunci rumah Li Chuhan. Setelah invasi oleh Ito Mitsui, Li Chuhan mengganti kunci dan memberi Lin Yi 1 set kunci. Mendengar seseorang membuka pintu dan masuk, Li Chuhan berlari keluar ruang belajar dengan panik. Saat dia menyadari bahwa itu adalah Lin Yi, dia tertegun. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak ikut keluargamu. Bukankah kamu bagian dari keluargaku? Li Chuhan menggigit bibirnya, matanya dipenuhi rasa malu. Ini tahun baru. Kenapa tidak ada dekorasi di rumah, hanya aku di sini, jadi aku tidak melakukan apa-apa, kata Li Chuhan lembut. Apa yang kamu makan untuk makan siang? Aku membuat makanan untuk diriku sendiri. Lin Yi melihat ruang belajar Li Chuhan dan melihat tesis akademis terbuka di komputer. Kenapa kamu masih baca tesis di tahun baru? Aku nggak ada kerjaan. Aku cuma mau cari kegiatan. Kamu tidak membeli baju baru. Aku punya cukup banyak pakaian, dan aku hanya memakainya beberapa kali, jadi, kata Li Chuhan, tapi aku membeli pakaian dalam baru. Lin Yi tersenyum dan menyerahkan tas di tangannya. Coba lihat apakah muat. Apakah kamu membelinya untukku? Lin Yi mengangguk. Ini tahun baru. Kamu harus pakai baju baru untuk merayakan tahun baru. Terima kasih, kata Li Chuhan dengan mata memerah. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Lin Yi tersenyum. Mari kita lihat seperti apa. Aku tidak terlalu pilih-pilih dalam membelinya. Aku tidak perlu memeriksanya. Aku suka semua yang kamu beli. Setelah Lin Yi tiba, Li Chuhan pun beristirahat. Mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Mereka duduk diam di sofa dan menonton televisi sebentar. Meskipun acara tahun baru sangat membosankan, perusahaannya bagus, jadi kualitas acaranya tidak lagi penting. Kemudian, Lin Yi dan Li Chuhan membuat pangsit bersama. Namun, Li Chuhan tidak terlalu berbakat di bidang ini, jadi Lin Yi yang mengurus semuanya. Ia hanya bertugas merebus air. Setelah pangsit matang, Li Chuhan membawa bumbu-bumbu ke ruang tamu. Mereka makan pangsit bersama sambil menonton gala festival musim semi. Meskipun acaranya sangat membosankan, warga Waxian percaya bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perayaan tahun baru. Jika mereka tidak memiliki sepatu ini, perayaan tahun baru akan terasa ada yang kurang. Cobalah dan lihat apakah rasanya enak. Lezat sekali. Petik 1. Jangan hanya setuju dengan saya. Tapi ini lezat, kata Li Chuhan. Rasanya para koki di restoran Huayan bahkan tidak bisa menandingi keahlian memasakmu. Sepertinya kau tahu segalanya. Saya senang mendengar Anda memuji saya seperti itu. Li Chuhan tersenyum manis, jernih dan cerah. Pukul 10 malam, Lin Yi melihat arlojinya. Tidurlah lebih awal. Ini tahun baru. Jangan lihat dokumen-dokumen itu lagi. Kamu sudah bekerja keras sepanjang tahun. Istirahatlah. Mengerti. Kata Li Chuhan, apakah kamu akan pergi? Lin Yi mengangguk. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Ya, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kalau kamu ada waktu luang, mampir saja dan temui aku. Kata Li Chuhan, atau kamu bisa mengirimiku pesan WeChat.
Bagaimana caranya? Aku harus adil. Sambil berbicara, Lin Yi membelai rambut panjang Li Chuan dan mencium keningnya. Tidurlah. Aku pergi dulu. Aku akan mengantarmu. Tidak, tetaplah di rumah. Petik 2. Oke, mengerti. Setelah meninggalkan rumah dan apartemen Li Chuan, Lin Yi mendongak. Tepat seperti dugaannya, Li Chuan tengah bersandar di ambang jendela dan menatapnya. Lin Yi melambaikan tangannya dan memanggil taksi ke bandara. Ketika dia kembali ke panti asuhan, hari sudah lewat pukul 2 pagi. Guo Ningyue sudah tertidur, sementara Chen Xuanyu dan yang lainnya masih bermain. Wu Feiyue sibuk menggulir tabletnya seolah sedang mencari informasi lowongan pekerjaan. Lin Yi membawakan sepoci teh. Ini tahun baru. Kenapa kamu malah fokus ke sini? Akan ada banyak iklan rekrutmen setelah tahun baru. Saya harus memeriksanya terlebih dahulu. Lin Yi melihat telepon itu dan melihat bahwa telepon itu berisi perusahaan-perusahaan dari Yangcheng. Apakah kamu sudah memutuskan untuk tinggal di Yangcheng? Wu Feiyue mengangguk. Orang tua kita semakin tua. Yue kecil sudah dewasa. Setelah menikah, tidak baik baginya untuk terus-menerus tinggal di rumah orang tuanya. Kalau aku tinggal di sini, aku bisa mengurus mereka dengan lebih baik. Kamu juga bisa tenang berbisnis di Zonghai. Lin Yi tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Wu Feiyue. Kakak laki-laki tertua dalam keluarga selalu menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Semasa muda, ia melindungi adik-adiknya. Saat adik-adiknya dewasa, ia melindungi orang tuanya. Dia tidak menghasilkan banyak uang tetapi selalu khawatir. Lin Yi merasa senang memiliki saudara seperti ini. Apakah ada perusahaan yang Anda sukai? Bukankah kamu memberiku 100.000 yuan beberapa hari yang lalu? Aku masih punya lebih dari 80.000 yuan di sakuku. Aku ingin membeli truk bekas agar bisa mengantar barang. Dengan begitu, aku akan punya lebih banyak kebebasan. Kedengarannya bagus. Lagi pula, kerja dari jam 9 sampai jam 5 itu membosankan. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang membantu. Kakaknya punya jalannya sendiri, dan dia tidak ingin dia ikut campur. Situasi saat ini sudah sangat memuaskan. Kak, ibu ingin kamu dan kakak pertama tidur lebih awal. Katanya ibu ingin kalian berdua berkunjung ke rumah besok, kata Chen Xuanyu. Baiklah, mengerti. Ini semua sesuai harapan Lin Yi. Setiap tahun, ia akan mengunjungi kerabatnya seperti ini. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa kekeluargaan. Terus terang saja, itu untuk pamer. Namun, para pengunjung tidak memamerkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka memamerkan kesuksesan anak-anak mereka. Lin Yi sudah terbiasa dan sangat siap untuk ini. Sebelumnya, saat ia bekerja di Chaoyang Group, ia sudah menjadi pusat perhatian seluruh desa. Sekarang setelah dia membuka perusahaan, tidak ada orang lain yang dapat bersaing lagi. Aku mau tidur. Kamu juga tidur lebih awal, Lin Yi meregangkan badan dan memanggil. Aku tidak akan pergi, kata Wu Feiyue sambil tersenyum. Berpakaianlah dengan rapi besok dan buat orang tua kita bangga. Mengapa tidak? Dengan karakter saya, tidaklah tepat bagi saya untuk berpartisipasi dalam acara seperti itu. Bukan itu keputusanku. Kau harus bicara dengan ibu kita. Tapi kurasa dia tidak akan setuju. Wu Feiyue tersenyum. Aku akan memberitahunya besok. Keesokan paginya, saat Lin Yi masih linglung, dia merasakan hawa dingin di balik selimut. Guo Ningyue mengangkat selimutnya. Apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Lin Yi merasa bahwa Guo Ningyue pasti telah dirasuki oleh He Yuan. Mereka berdua punya kebiasaan melarang orang lain tidur. Ibu sudah bilang, cepat bangun. Kita mau keluar hari ini. Tapi baru jam 6. Ibu bilang berangkat pagi-pagi. Perjalanannya lebih dari setengah jam. Setelah mengatakan itu, Guo Ningyue langsung berbalik. Kak, bagaimana pendapatmu tentang mantel berberiku? Harus kuakui, selera kakak iparku bagus. Lagi pula, sepatu bot ini terlihat serasi dengan mantel ini. Saya pikir kamu hanya ingin pulang lebih awal sehingga kamu bisa mengenakan pakaian bermerek dan memamerkannya. Kurung siku tutup petik 2. Bab 934. Kita bisa bersama di tahun baru tahun depan. Bagaimana kau bisa berkata begitu tentang adikmu yang cantik? Apa aku tipe yang sombong? Jika bukan kamu, lalu aku. Sepertinya begitu menurutku. Guo Ningyue berkata, kalau tidak, untuk apa kau mencarikan adik ipar secantik itu untukku? Bukankah itu hanya untuk memuaskan kesombonganmu? Lin Yi. Sungguh terlalu sulit untuk membantahnya. Oke. Aku akan bangun sekarang. Bangun. Kita akan segera berangkat. Aku tidak sabar.
Guo Ningyue pergi, dan Lin Yi bersiap untuk bangun. Namun, ia segera menerima panggilan video WeChat dari Ji Qingyan. Bersembunyi di balik selimut, Ji Qingyan berwajah polos dan rambutnya acak-acakan. Hanya matanya yang besar dan jernih. Kamu bangun pagi sekali. Ibuku mengajakku berkunjung, aku tidak ingin pergi, tapi dia memaksaku. Aku juga. Ningyue sudah datang untuk mengangkat selimutku. Ji Qingyan mengerucutkan bibirnya. Lalu, apa kau merindukanku? Ya. Aku baru tidur setelah jam 2 pagi. Aku juga merindukanmu. Ji Qingyan terkekeh. Tanpamu di sini, tahun baru terasa membosankan. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Ya. Tahun depan akan lebih baik. Kita bisa menghabiskan tahun baru bersama, kata Ji Qingyan. Mengapa kita bisa merayakan tahun baru bersama tahun depan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Ji Qingyan terdiam sejenak, lalu cepat-cepat menggerakkan lehernya. Kau menanyakan hal yang sudah jelas. Aku mengabaikanmu. Aku akan bangun sekarang. Oke, silahkan. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi mengenakan pakaiannya dan mandi. Ketika dia keluar untuk makan, dia mendapati Wang Cuiping dan Wu Feiyue sedang mendiskusikan kunjungan rumah. Pada akhirnya, Wu Feiyue menang. Alasan yang diberikan adalah bahwa dia harus tinggal dan mengawasi rumah. Setelah makan malam, Wang Cuiping, Zhao Guanfu, Lin Yi, dan Guo Ningyue selesai berdandan. Kemudian, mereka memasukkan hadiah yang telah mereka beli sebelumnya ke dalam SUV yang dibeli Lin Yi untuk berkeliling pedesaan. Kampung halaman Zhao Guanfu berada di Desa Kemenangan, yang terletak di kota Hongtu, sebelah selatan Yangcheng. Perekonomian kota Hongtu jauh lebih baik daripada tempat lain yang pernah dikunjungi Lin Yi. Selain itu, Victory Village berada di pinggir kota, jadi kondisi keseluruhannya tidak buruk. Namun, ini hanya relatif terhadap desa-desa lain. Mereka belum mencapai tingkat kekayaan. Ayah dan adik perempuan Zhao Guanfu tinggal di desa. Adik laki-lakinya yang tersisa juga pindah ke Yangcheng. Setiap tahun, ia akan kembali ke desa untuk merayakan tahun baru. Ayah, adikku kembali. Orang yang berbicara itu berusia awal 50-an. Gaya rambutnya bergelombang, sama seperti Wang Cuiping. Dia mengenakan mantel merah dan tampak agak meriah. Nama wanita itu adalah Zhao Guanli. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara Zhao Jifang. Menurut aturan, dia adalah bibi Lin Yi dan Guo Ningyue. Dia memperlakukan mereka dengan sangat baik sejak kecil. Setiap kali berkunjung, dia selalu memberi mereka uang tahun baru atau membelikan mereka makanan lezat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hasil panen keluarga Zhuang sedang buruk. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa anak mereka akan kuliah, pengeluaran keluarga menjadi sangat besar. Oleh karena itu, mereka berhenti membeli barang untuk Lin Yi dan Guo Ningyue, tetapi perasaan mereka tetap sama. Keponakanku memang berbakat. Semakin dia tumbuh, semakin energi dia, kata Zhao Guanli sambil menepuk bahu Lin Yi dengan gembira. Lin Yi juga merangkul bahu Zhao Guanli. Bibiku juga lumayan. Kalau kamu tidak bilang umurmu berapa, aku pasti mengira kamu baru 18 tahun. Jangan kasar begitu. Kok bisa kamu bicara begitu pada bibimu, kata Wang Cuiping. Lihat keponakanku pintar sekali bicara. Aku senang mendengarnya. Bibi, jangan cuma puji adikku. Guo Ningyue berkata, lihat mantelku. Itu merek Burberry. Kakak iparku yang membelikannya. Harganya mahal sekali. Lin Yi terdiam. Bukankah gadis kecil ini agak terlalu gila? Bibi kami adalah salah satu dari kami, jadi apa yang kau pamerkan? Apa itu Burberry? Apa harganya lebih mahal dari mantel kasmirku? Itu tidak seberharga mantel kasmirmu. Lin Yi tertawa dan meminta Guo Ningyue untuk memindahkan barang-barang itu, mengganti topik pembicaraan. Kakak Lil Yi, Kakak Lil Yue. Tepat saat mereka tengah berbincang, seorang gadis berkuncir kuda keluar dari rumah. Wajahnya bulat dan tubuhnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia sangat cantik. Nama gadis itu adalah Wang Jiajia, dan dia adalah putri Zhao Guanli. Kemarilah dan bantu bawa barang-barangnya. Mengerti, Bu. Sekelompok orang memindahkan semua barang dari mobil satu persatu. Rumah-rumah bata di pedesaan pada dasarnya memiliki struktur yang sama. Tata letak yang unik pada dasarnya belum pernah ada sebelumnya. Jika seseorang berbelanja beberapa kali lagi, mereka akan menyadari bahwa hampir semua rumah bata di pedesaan itu sama. Di Desa Kebahagiaan, rumah yang diberikan sistem kepada Lin Yi sangat mirip dengan ini. Pada saat ini, ada lebih dari 10 orang di ruangan itu. Seorang lelaki tua bertopi biru tua sedang duduk di tempat tidur. Rambutnya sudah rontok semua, tetapi ia tampak sangat energi dan memegang sebatang rokok. Namanya adalah Zhao Jifang, dan dia adalah ayah Zhao Guanfu.
Lin Yi dan Guo Ningyue menyebutnya sebagai kakek. Selain itu, ada sebuah keluarga beranggotakan 3 orang yang duduk di sofa. Mereka adalah adik laki-laki Zhao Guanfu, Zhao Guande, istrinya, Sun Builan, dan putra mereka, Zhao Zirui. Sedangkan sisanya, mereka adalah kerabat jauh dan penduduk desa yang datang berkunjung. Lil Yi sudah kembali, Zhao Jifang melambaikan tangannya. Datanglah ke kakek. Lin Yi tersenyum dan berjalan sambil mengeluarkan 2 bungkus rokok premium dari saku dadanya. Jangan terus-terusan merokok pipa. Isap ini saja nanti. Mata semua orang berbinar ketika mereka melihat rokok premium di tangan Lin Yi. Rokoknya bagus. 1 kotak harganya lebih dari 80 yuan, dan 2 bungkus jumbo harganya lebih dari 1.600 yuan. Anak ini sungguh berbakti. Di sofa, sikap Zhao Guande tampak sedikit aneh. Dia telah bekerja bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah menghisap rokok sebagus itu. Ini terlalu sok, kata Sun Builan. Bukankah dia hanya seorang pegawai kantoran di Zonghai? Kenapa harus beli 2 bungkus rokok ini? Apa yang dia pamerkan? Kecilkan suaramu, kata Zhao Guande. Aku tidak salah, bisik Sun Builan. Kurasa membeli itu hampir setara dengan gaji bulanannya. Orang-orang ini memang suka membanggakan diri. Ini gaya hidup mereka. Kita tidak berhak mengomentarinya, kata Zhao Guande. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang terjadi dalam hidup orang lain? Beberapa hal memang bukan untuk pamer. Sun Builan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Putranya seorang pegawai negeri sipil. Mangkuk nasi besi asli tentu lebih baik daripada bekerja untuk pekerjaan seperti ini. Lin Yi mungkin kehilangan pekerjaannya suatu hari nanti. Wang Cuiping adalah perempuan desa yang sangat biasa. Ia juga punya kebiasaan pamer, tetapi ia juga sangat murah hati. Dia hanya memberitahu yang lain bahwa Lin Yi telah berkembang pesat dan menghasilkan banyak uang. Dia hanya mengatakan bahwa Lin Yi telah mendapatkan pijakan di Zonghai. Dia tidak mengatakan bahwa dia bisa dengan bebas menghabiskan 100 juta yuan. Ia takut kerabat-kerabatnya akan segera mendesaknya untuk meminjam uang. Dengan sifatnya yang cerewet, ia tidak takut dengan hal-hal seperti ini, tetapi ia tidak ingin membuat Lin Yi semakin kesulitan. Tanpa ia sadari, Lin Yi adalah orang yang tidak mudah dibujuk dengan paksaan atau bujukan. Tentu saja, ia tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Bab 935. Pertemuan sok penting. Tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Kenapa kamu membeli barang semahal itu? Tanya Zhao Jifang. Belikan saja aku tembakau. Aku sudah merokok itu seumur hidupku. Karena kamu sudah merokok seumur hidupmu, aku membelikanmu ini. Sekarang aku sudah tua, kamu harus mencoba sesuatu yang enak dan menikmatinya. Kamu benar-benar tahu cara memikat orang lain. Zhao Jifang memegang tangan Lin Yi dengan gembira. Dia tidak senang karena Lin Yi telah membelikannya barang-barang ini. Yang terpenting, Lin Yi pandai berkata-kata dan tahu cara membuat orang bahagia. Di mata Zhao Jifang, Lin Yi dan Guo Ningyue bukanlah orang luar. Anak-anak ini sangat baik. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dengannya, mereka sangat berbakti. Mereka memperlakukannya bahkan lebih baik daripada beberapa anak biologis. Oleh karena itu, Zhao Jifang juga memperlakukan mereka berdua sebagai cucu kandungnya. Kakek, aku bahkan membelikanmu baju baru. Cepat dan lihat apakah kakek menyukainya. Aku suka, aku suka. Aku akan suka apapun yang kamu belikan untukku, kata Zhao Jifang sambil tersenyum. Guanfu, kamu sudah terkenal. Putra dan putrimu sudah sukses. Kamu bisa menikmati hidupmu di masa depan, kata penduduk desa yang datang berkunjung. Kami baik-baik saja, kata Zhao Guanfu jujur. Mereka berdua sekarang punya pekerjaan tetap dan berpenghasilan besar. Lagi pula, mereka akan menikah tahun depan. Aku tidak perlu khawatir. Kalau begitu kamu bisa tinggal di kota mulai sekarang. Yue kecil ada di Yangcheng, dan Yi kecil ada di Zonghai. Mereka berdua baru saja membeli rumah, jadi mereka akan tinggal di kota mulai sekarang. Ketika dia berbicara tentang mereka berdua, Zhao Guanfu merasa bangga. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi bisa sampai ke tempatnya saat ini. Terlebih lagi, ia juga telah meningkatkan kondisi panti asuhan. Ini adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Yangcheng dan Zonghai keduanya tempat yang bagus. Mereka pasti sedang bagus-bagusnya sehingga bisa tinggal di sana. Saya ingat anak dari keluarga Liu di desa kami lulus dari universitas ternama. Akhirnya, dia bekerja di Zonghai selama beberapa tahun, tetapi tidak berhasil membangun nama. Saya dengar dia akan segera kembali, karena dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Ketika saya masih muda, saya tahu dia akan sukses. Lihat, dia ternyata. Saya bilang, aku tidak perlu kau memberitahuku itu.
Semua orang tahu kalau Lin Yi pintar sejak kecil. Melihat penduduk desa memuji Lin Yi satu persatu, Wang Cuiping sangat bangga. Ia menegakkan punggungnya dan mengangkat lehernya ke langit. Setelah menunggu lebih dari setengah tahun, hari ini akhirnya tiba. Siapa di antara kamu yang dapat dibandingkan dengan anakku? Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Sun Guilan hendak berbicara, Zhao Kuande menahannya untuk mencegahnya mengucapkan omong kosong. Aku cuma mau ngobrol santai. Jangan cegah aku. Sun Guilan melepaskan diri dari Zhao Kuande dan berkata, rumah-rumah di Zonghai tidak murah. Kudengar harganya lebih dari 10.000 yuan per meter persegi, dan bahkan tidak berada di distrik sekolah. Kalau penghasilanmu kurang dari 10.000 yuan sebulan, kamu tidak akan bisa bertahan hidup di tempat seperti itu. Bahkan dengan gaji bulanan lebih dari 10.000, akan sulit untuk bertahan hidup, Lin. Kata Yi. Guo Ningyue dengan kesal berhenti berbicara. Dia hanya bertugas pamer. Jika dia bertemu seseorang selevel Sun Guilan, dia harus mengandalkan kakaknya untuk memimpin. Satu-satunya yang disayangkan adalah saudara iparnya tidak ada di sini. Kalau dia ada di sini, mungkin dia bahkan tak perlu bicara sepatah kata pun. Auranya yang kuat saja sudah cukup untuk menekan orang-orang ini. Tapi aku ingat tahun lalu, kamu sepertinya baru saja berganti pekerjaan. Kamu bekerja di perusahaan real estate, dan gaji bulananmu hanya beberapa ribu yuan. Bibi kedua benar, kata Lin Yi. Lalu bagaimana kamu bisa punya rumah di Zonghai? Rumahnya tidak di pinggiran kota, kan? Katanya rumah-rumah di sana tidak terlalu bagus. Rumah-rumahnya hampir di pinggiran Zonghai. Tapi bukankah itu tahun lalu? Aku tidak mungkin terus-terusan menghasilkan beberapa ribu yuan seumur hidupku. Lalu apa yang sudah kamu lakukan setahun terakhir ini? Bagaimana bisa kamu tiba-tiba membeli rumah di Zonghai? Saya memulai perusahaan kecil dan menghasilkan sejumlah uang. Guo Ningyue agak bingung. Perusahaan itu jelas besar, jadi kenapa dia bilang perusahaan kecil? Adikku lagi ngapain sih? Wah, cucuku bahkan sampai mendirikan perusahaan. Keren banget. Saya sedang mencoba mencari nafkah. Kakak, apa nama perusahaanmu? Aku mungkin akan dipindahkan ke Zonghai tahun depan. Saya mungkin bisa membantu mengelola perusahaan Anda, kata Zhao Zirui. Semua orang di ruangan itu tercengang ketika mendengar itu. Zhao Jifang berkata, cucu, bukankah kamu pegawai negeri? Bagaimana kamu bisa mengelola perusahaan saudaramu? Saya dari kantor pajak. Kami yang mengurusi pembukuan perusahaan Big Brother, jadi kami bisa membantu mengelolanya, kata Zhao Zirui sambil tersenyum. Bagus. Kalau begitu, kamu harus mengurus perusahaan saudaramu. Tentu saja. Aku akan mengurus apapun yang ku bisa, kata Zhao Zirui sambil tersenyum. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi perusahaan kecil untuk bertahan di tempat seperti Zonghai. Mereka bisa bangkrut kapan saja. Benar. Kalian bersaudara harus saling membantu, jadi cobalah bantu saudaramu mengembangkan bisnisnya. Tentu saja. Apakah pegawai negeri punya kekuasaan sebesar itu? Tanya salah satu penduduk desa. Kalian tidak tahu kebenarannya, kan? Sun Guilan menambahkan. Di Huaxia, kekuasaan adalah yang utama. Usaha-usaha kecil itu berada di bawah kendali Biro Pajak anak saya. Jika ada masalah dengan pembukuan, mereka harus kembali dan mengurusnya lagi. Hidup dan mati beberapa usaha kecil sepenuhnya berada di tangan orang-orang ini. Itu sungguh mengesankan. Keluarga Zhaomu baik-baik saja sekarang. Di masa depan, keluargamu akan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di desa kemenangan. Kami baik-baik saja. Kami baik-baik saja seperti yang dipikirkan semua orang, kata Sun Guilan sambil tersenyum. Wang Cuiping memutar matanya dan mengabaikannya. Dia juga ingin membantah, tetapi dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, tidaklah pantas baginya untuk asal berdebat. Cucu perempuan, lihat adikmu. Dia sudah jadi pegawai negeri, tapi masih punya semangkuk nasi besi. Kurasa kamu tidak perlu mencari pekerjaan lain. Ikut saja ujian pegawai negeri. Baguslah kalau anak perempuan bisa melakukan ini. Apa kamu tidak lelah mencari pekerjaan? Zhao Jifang memandang Wang Jiajia dan berkata, aku sudah mengikuti ujian, kakek, tapi aku mendapat peringkat ke-8 dalam ujian tertulis. Setelah wawancara, hanya 2 orang yang diterima. Saya merasa tidak punya kesempatan, kata Wang Jiajia dengan lesu. Wawancara ini memang cukup sulit, kata Zhao Zirui dengan bijak, karena ia memiliki banyak pengalaman. Dulu, aku dapat juara pertama di tes tertulis. Waktu wawancara, aku bahkan menyuap mereka 100.000 yuan untuk bekerja di kantor pajak. Kamu cuma dapat juara ke-8. Lagi pula, kamu nggak punya uang atau kekuasaan. Akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan pekerjaan di sini.
Saya juga berpikir begitu. Saya rasa peluang saya kecil. Saya siap bekerja keras dan mencoba lagi tahun depan. Bukankah itu membuang-buang waktu 1 tahun lagi? Tidak bisakah kau memikirkan solusi lain? Tanya Zhao Jifang. Meskipun dia sudah tua, dia masih sangat sadar akan dunia dan sama sekali tidak pikun. Masalah utamanya adalah keluarga kami tidak memiliki koneksi, jadi kami tidak dapat menemukan siapapun yang dapat membantu kami, kata Wang Jiajia. Sebenarnya, saya rasa orang seperti saya sama sekali tidak cocok untuk mengikuti ujian pegawai negeri sipil. Saya tidak punya uang atau kekuasaan. Mustahil mereka akan mempekerjakan saya. Tanya saja pada saudaramu. Dia pegawai negeri dan kenal banyak orang. Dia mungkin bisa membantu, kata Zhao Jifang. Bab 936. Pamer diam-diam adalah yang paling mematikan. Mendengar ini, Zhao Kuanli dan Wang Jiajia memandang Zhao Zirui dengan penuh harap. Menjadi pegawai negeri sipil adalah pilihan pertama keluarga mereka. Tidak ada salahnya seorang gadis memilih pekerjaan tetap. Kamu melamar di departemen mana? Tanya Zhao Zirui. Itu juga pajak. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku masih bisa membantumu meningkatkan nilaimu sebelum ujian, kata Zhao Zirui. Kurasa nilai ujian tulismu mungkin bisa naik beberapa nilai. Itu terutama karena kamu terlalu sibuk. Aku terlalu malu untuk mencarimu. Karena rumah Zhao Zirui tidak berada di desa kemenangan, dan dia hanya kembali sekali atau 2 kali setahun, hubungan mereka menjadi jauh. Sekalipun dia tahu bahwa dia sudah menjadi pegawai negeri sipil di kantor pajak, dia terlalu malu untuk menemuinya dalam hal ini. Baiklah, aku akan membantumu menanyakan hal ini, kata Zhao Zirui. Kebetulan, saya baru saja selesai makan malam dengan kepala seksi kami beberapa hari yang lalu. Saya akan bicara dengannya. Seharusnya tidak masalah besar. Dengan itu, Zhao Zirui mengangkat teleponnya. Halo, kepala seksi Song, ini Zhao kecil. Kalau ada yang mau kamu omongin, bilang aja cepat. Aku lagi sibuk nih. Kepala seksi Song, adikku ikut ujian pegawai negeri sipil tahun ini dan mendapat peringkat ke-8. Wawancara setelah itu kurang memuaskan. Bisakah kau membantuku memikirkan cara untuk mendapatkannya? Gampang. Aku bisa mengurusnya dengan 200.000 yuan. Bisakah kamu mengurangi jumlahnya? Menurutmu ini tempat yang bisa dimasuki siapa saja? 200.000 tidak banyak. Lagi pula, ini kontrak 5 tahun. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku mengerti. Zhao Zirui menutup telepon dan menatap Zhao Kuanli. Saya sudah membantu menanyakan tentang Anda. Mereka meminta 200.000 yuan untuk kontrak 5 tahun. Ah, segini. Zhao Kuanli meledak. Uang keluarga ini semua untuk biaya sekolah adikmu. Aku benar-benar tidak bisa mengambil uang sebanyak itu. Kalau begitu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bos saya bilang 200.000 yuan sudah batas terendah yang bisa dia dapatkan, kata Zhao Zirui. Li kecil, jangan picik. Ini hidup anak kita. Kalau sudah beres, dia akan punya semangkuk nasi besi seumur hidupnya. Kamu harus kerja keras untuk menjual rumah ini, kata Zhao Jifang. Zhao Kuanli tampak bimbang. Saat itu, ia hanya punya 50.000 yuan di rumah. Jika ia benar-benar ingin mendapatkan pekerjaan ini, ia harus meminjam 150.000 yuan. Jika terjadi sesuatu padanya atau ayahnya, ia akan benar-benar tak berdaya. Namun, kesempatan bagus itu ada di depan mata mereka. Jika dia tidak memanfaatkannya, sungguh disayangkan. Saudaraku, apa maksudmu menandatangani kontrak 5 tahun? Maksudmu sebagai pekerja kontrak? Tanya Wang Jiajia. Ekspresi Zhao Zirui berubah dan dia berkata dengan canggung, ya, sebagai pekerja kontrak. Mendengar ini, Zhao Kuanli menyadari masalahnya. Artinya, meskipun menghabiskan 200.000 yuan untuk pekerjaannya, dia bahkan mungkin dipecat setelah 5 tahun. Itu mungkin saja, kata Zhao Zirui. Tapi selama kamu bekerja keras, orang-orang biasanya bisa bertahan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Zhao Kuanli tampak bimbang. Ia tidak terlalu peduli dengan aturan-aturan yang tak terucapkan ini. Jika mereka memutuskan untuk melepaskannya setelah 5 tahun, kita bahkan tidak akan bisa berunding dengannya. Lagi pula, ia mungkin bahkan tidak bisa menghasilkan 200.000 yuan dalam 5 tahun ini. Hanya jika ia memiliki mangkuk nasi besi seperti milikmu, ia bisa bekerja seumur hidupnya. Ini karena kebijakan internal yang baru. Kami angkatan terakhir yang direkrut secara permanen. Semua staf kedepannya akan menjadi pekerja kontrak. Itu tidak akan berhasil. Terlalu berisiko. Zhao Kuanli dan Wang Cuiping sangat mirip. Keduanya memiliki pola pikir petani yang sangat sederhana. Dia lebih memilih memperoleh penghasilan lebih sedikit daripada mengambil risiko.
Mereka tidak akan pernah mengambil kesepakatan yang berisiko. Kalau kamu nggak setuju, aku nggak bisa apa-apa. Pokoknya, aku sudah menemukan kontak untukmu. Kalau kamu berubah pikiran nanti, kamu nggak akan bisa masuk departemen sepertiku lagi. Baiklah, kata Zhao Qianli. Lil Yi, kamu nggak punya perusahaan. Bisakah kamu carikan pekerjaan untuk adikmu? Lin Yi berhenti sejenak. Ini agak sulit. Perusahaannya sendiri memiliki persyaratan minimal gelar master di Universitas 985. Dia adalah mahasiswa biasa di kelas 211. Dia tidak memenuhi syarat untuk bekerja di sana. Bekerja di perusahaan ini cukup melelahkan, sungguh tidak semudah menjadi pegawai negeri sipil. Tapi aku tidak bisa ke sana. Harganya 200.000 yuan untuk kontrak 5 tahun. Lagi pula aku tidak akan punya mangkuk nasi besi. Lebih baik aku bekerja keras di perusahaan swasta saat itu. Saya kenal beberapa orang yang mungkin bisa membantunya. Lin Yi memandang Wang Jiajia, Zhong Hai, Yan Jing, atau Yang Cheng. Pilih lokasi. Mata Wang Jiajia terbelalak. Ketiga tempat ini adalah kota-kota terkaya di Huaxia. Kakaknya agak terlalu hebat untuk memberinya pilihan ketiga tempat ini, kan? Kakak, bolehkah aku memilih salah satu dari ketiga tempat ini? Ya, Lin Yi mengangguk. Pilih tempat yang ingin kau kunjungi. Kalau boleh memilih, saya ingin tinggal di Yangcheng. Lebih dekat dengan rumah. Baiklah, saya akan menelepon dan bertanya. Melihat Lin Yi mengangkat teleponnya, Guo Ningyue duduk di sampingnya sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Seperti yang kuduga dari kakakku. Dia telah menampilkan pertunjukan yang luar biasa tanpa jejak sedikit pun. Dia benar-benar terampil. Sekretaris Wu, selamat tahun baru, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kata-kata ini mengejutkan Zhao Zirui. Memanggil orang seperti sekretaris sejak awal, koneksinya terlalu kuat. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Zhao Zirui merasa itu bukan apa-apa. Saat ini, ada seorang sekretaris di setiap departemen, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Bahkan ada beberapa sekretaris yang tidak dihormati di departemennya sendiri, jadi ini tidak berarti apa-apa. Presiden Lin, terima kasih banyak telah mengucapkan selamat tahun baru kepada saya meskipun jadwal Anda padat. Saya merasa tersanjung. Kamu sudah sangat membantuku. Bukankah sudah sepantasnya aku datang dan mengucapkan selamat tahun baru? Seharusnya aku yang bilang begitu. Wu Zhaoyou tertawa dan berkata, kalau kamu butuh bantuan nanti, bilang saja. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kalau begitu, aku benar-benar butuh bantuan sekretaris Wu untuk sesuatu, kata Lin. Kata Yi. Saya punya adik perempuan yang baru lulus kuliah dan ingin menjadi pegawai negeri sipil. Dia mengikuti ujian pajak dan mendapat peringkat ke-8 dalam ujian tertulis. Namun, wawancaranya tidak berjalan lancar. Bisakah Anda membantu saya? Kantor pajaknya payah. Dia bakal ke sana kemari seharian. Bagaimana kemampuan menulis adikmu? Ada lowongan untuk posisi sekretaris komite kota. Selama tulisannya bagus, dia memenuhi syarat untuk posisi ini. Tanyakan saja pada adikmu apakah boleh. Aku akan mengatur semuanya untuknya dan dia akan punya rencana karir yang jelas. Singkatnya, karirnya akan seperti mangkuk nasi besi. Baiklah, aku akan meminta pendapatnya. Lin Yi menutup mikrofon dan bertanya pada Wang Jiajia. Bisakah kamu menangani pekerjaan sekretaris di komite kota? Pekerjaan ini memiliki manfaat yang sama dengan karir di pemerintahan. Ah, sekretaris komite kota. Wang Jiajia tertegun. Komite kota yang mana? Tentu saja komite kota Yangcheng, kata Lin Yi. Berdasarkan pangkatmu di Yangcheng, setidaknya kamu seharusnya sudah menjadi wakil direktur. Tapi karena kamu baru tiba, mereka tidak akan langsung memberimu posisi administratif setinggi itu. Namun, ada lowongan pekerjaan yang tersedia, dan selama kamu bekerja keras, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk akhirnya dipromosikan. Bagus sekali. Aku bersedia melakukannya. Aku pasti akan melakukannya dengan baik di masa depan dan tidak akan mempermalukanmu. Kakak, apa yang kau bicarakan? Kau benar-benar mencarikannya pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, tanya Zhao Zirui. Jangan biarkan orang lain membodohimu. Mereka pasti sedang menipu uangmu. Lin Yi melirik Zhao Zirui. Apakah menurutmu kepala Yangcheng akan menipuku dan mengambil uangku? Bab 937. Kenaikan dan kejatuhan besar. Zhao Zirui terkejut dan hampir melompat dari sofa. Menurutmu siapa yang kutelepon? Tidak mungkin, kata Zhao Zirui dengan tegas. Kau hanya bos kecil. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Kalau kau tidak percaya, aku akan menyuruhnya membuktikannya sendiri. Lin Yi menarik tangannya dan berkata kepada Wu Zhaoyou, seseorang sedang mempertanyakan identitasmu. Buktikan sendiri padanya.
Aku Wu Zhaoyou. Siapa yang mempertanyakan identitasku? Mendengar kata-kata Wu Zhaoyou, Zhao Zirui tercengang. Karena dia sebelumnya pernah mengunjungi tempat itu untuk pemeriksaan, dia mengenali nama itu. Terutama suara dan nadanya. Keduanya persis sama. Yang terpenting, jika dia bukan atasan, dia tidak akan begitu percaya diri dengan perkataannya. Saya Zhao Zirui dari kantor pajak, halo. Pada saat ini, Zhao Zirui begitu takut hingga dia tergagap. Baiklah, aku akan mengingatmu. Setelah itu, Wu Zhaoyou mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Lin Yi, sudah diputuskan. Hubungi aku dulu. Terima kasih banyak. Setelah bertukar beberapa basa-basi lagi, Lin Yi menutup telepon. Semua orang melihat bahwa koneksi Lin Yi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kakak, apakah ini benar-benar sudah selesai? Lin Yi mengangguk. Tapi kamu masih harus bekerja keras di masa depan. Saudaraku, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan yang terbaik, kata Wang Jiajia serius. Hanya itu yang ingin ku dengar. Lil Yi, kamu sudah mengurus Jiajiamu. Bukankah seharusnya kamu juga mengurus adikmu, Zirui? Sun Guilan bertanya. Apakah dia masih membutuhkan bantuanku? Lin Yi berkata, perusahaanku mungkin akan jatuh di bawah kendalinya di masa depan. Aku tidak sehebat itu. Sun Guilan dan Zhao Zirui sedikit malu. Kepura-puraannya benar-benar menjadi bumerang. Harapan untuk memanfaatkan koneksi Lin Yi kini hancur. Kakak, apa yang kau katakan? Aku hanya bercanda tadi. Bagaimana mungkin aku melakukan ini padamu? Kau terlalu rendah hati. Aku harus lebih bergantung padamu di masa depan, kata Lin Yi sambil berbaring di tempat tidur. Akun perusahaan kita bergantung padamu. Kring kring kring. Ponsel Zhao Zirui berdering saat ini. Atasanku menelepon, kata Zhao Zirui bersemangat, dia mungkin mendengar namaku dari petinggi dan sekarang menawariku pekerjaan juga. Lin Yi. Orang ini benar-benar berani mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Kau terlalu banyak berpikir, kata Guo Ningyue. Kakakku tidak sekuat itu. Guo Ningyue mengatakan ini untuk memberi Lin Yi jalan keluar. Dengan begitu banyak saudara dan teman yang menonton, akan memalukan jika panggilan ini tidak menghasilkan apa-apa. Jiajia ya Jiajia, dan Zirui ya Zirui. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan, kata Sun Guilan. Lagi pula, Lil Yi sangat cakap. Kalau sesuatu yang baik tidak diatur untuk Zirui, bukankah itu tidak sopan terhadap Lin Yi? Sun Guilin menyadari hal ini saat dia berbicara, jadi dia dengan terampil memanfaatkan tipu daya pemaksaan moral. Bukalah dan tunjukkan pada semua orang betapa hebatnya saudaramu. Lin Yi tentu saja mengetahui rencana licik Sun Guilin, tetapi dia tidak memperdulikannya dan hanya berbaring di tempat tidur untuk mengejar ketertinggalan tidurnya. Zhao Zirui mengangguk dan mengangkat telepon. Ia berpura-pura tenang meskipun tidak tahu apa-apa. Zhao kecil, ada beberapa masalah dengan rekening yang kamu kirim sebelum tahun baru. Atasanmu berpikir kamu kurang kompeten. Saat kamu kembali bekerja di hari ke-8 tahun baru, kemasi barang-barangmu. Lalu, pergilah ke Departemen Keuangan untuk mengambil gajimu. Zhao Zirui tercengang. Apa katamu? Apa aku dipecat? Kurasa bukan itu yang terjadi. Aku tidak tahu persisnya apa yang terjadi. Yang ku tahu, kamu harus datang pada hari ke-8 tahun baru Imlek untuk berkemas. Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Kenapa anak saya tiba-tiba dipecat? Tanya Sun Guilan. Kenapa mereka tidak bisa dipecat? Mereka semua pekerja kontrak. Bukankah kejadian seperti itu biasa? Dengan itu, panggilan ditutup dan ruangan menjadi sunyi. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa pekerjaan Zhao Zirui tidak sebaik yang mereka bayangkan. Ia juga seorang pekerja kontrak biasa dan bisa dipecat kapan saja. Keluarga Sun Guilan yang beranggotakan 3 orang sangat malu hingga mereka tak bisa mengangkat kepala. Cawat terakhir mereka telah dilepas. Lil Yi, ada apa denganmu? Kenapa kakakmu dipecat? Tanya Sun Guilan. Mengapa kamu bertanya padaku? Kata Lin Yi. Bukankah bosnya bilang ada masalah dengan akunnya? Apa aku harus menjelaskannya padamu? Kau pasti mengatakan sesuatu, kata Sun Guilan histeris. Dia baik-baik saja selama ini, apa kau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Zirui? Bab 938. Apakah kamu telah tersihir? Dia cuma petugas. Buat apa aku menjelek-jelekkan dia? Kalau aku punya waktu, aku tidur saja. Sun Guilan juga tahu bahwa dia salah. Setelah dia membuat pengaturan awal untuk Wang Jiajia, dia tidak menyentuh teleponnya lagi dan tidak mengatakan apapun lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan kakakmu sudah hilang. Sebagai kakaknya, kamu tidak bisa hanya diam dan menonton, kan? Guo Ningyue menatap Sun Guilan,
mengunyah biji melon sambil berpikir dalam hati. Ini dia, ini dia. Ini dia rasa bersalahnya. Petik 1. Memangnya kenapa kalau aku kakakmu? Apa aku masih harus peduli dengan caramu makan, minum, dan buang air? Kita adalah keluarga, jadi kita harus saling menjaga, kata Sun Builan. Kau benar, sebuah keluarga memang perlu saling membantu, kata Lin Yi, tapi nama keluargaku Lin. Lalu kenapa kamu masih membantu Jia Jia dengan pekerjaannya? Nama belakangnya adalah Wang, bukan Zhao. Serangan balasan. Ekspresi Zhao Kuanfu tampak bingung. Ia tak tahan lagi dan ingin Lin Yi membantu. Lagi pula, mereka adalah keluarga. Namun, dia dihentikan oleh Wang Cuiping. Dia tidak akan ikut campur dalam masalah sepele seperti itu, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Zhao Kuanfu ikut campur juga. Wanita ini sering keluar setiap hari untuk pamer, seolah-olah dirinya lebih unggul dari orang lain. Sekarang, semua yang dimilikinya telah hilang. Wang Cuiping ingin melihat apakah dia masih bisa pamer di masa depan. Lin Yi tidak terlalu mempedulikan hal ini dan langsung tidur. Sementara itu, Wang Cuiping dan Zhao Kuanli pergi ke dapur dan mulai menyiapkan makan siang. Mereka memutuskan untuk tidak memedulikan hal lainnya. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah makan siang, keluarga beranggotakan 4 orang itu kembali pada sore hari. Panti asuhan itu tidak bisa ditinggalkan sendirian dalam waktu lama, jadi mereka berkunjung pada siang hari dan pergi saat malam hari setiap tahun. Pada hari kedua tahun baru Imlek, mereka berempat pergi berkunjung lagi. Mereka pergi mengunjungi keluarga Wang Cuiping dan tinggal selama sehari sebelum kembali pada malam hari. Dibandingkan dengan di kota, di pedesaan lebih meriah. Beberapa tradisi unik perlahan menghilang seiring berjalannya waktu di kota ini, dan hanya dapat disaksikan di sini. Tradisi-tradisi ini sangat lokal. Pada hari ketiga tahun baru Imlek, rombongan pergi ke rumah beberapa kerabat di Yangcheng dan mengunjungi semua keluarga yang telah mereka rencanakan. Dengan itu, perayaan resmi berakhir. Tentu saja, tidak dapat dielakkan bahwa berbagai kerabat memamerkan kekayaan mereka. Ini juga alasan mengapa Wang Cuiping membawa Lin Yi keluar. Lin Yi memenuhi harapan semua orang dan berhasil pamer. Dia tidak hanya berhasil pamer, tetapi orang lain juga berulang kali memuji caranya bersikap rendah hati. Lin Yi hampir mulai percaya bahwa dia benar-benar orang yang rendah hati. Setelah menyelesaikan kegiatan kunjungan, tahun baru hampir berakhir. Selain itu, beberapa perusahaan telah kembali beroperasi. Ini menandai berakhirnya masa liburan dan saatnya kembali berbisnis. Pada hari keempat tahun baru, Lin Yi pergi ke rumah Wu Zhaoyou. Karena Wu Zhaoyou telah banyak membantunya, wajar saja jika ia harus mengunjunginya saat tahun baru. Selama beberapa hari berikutnya, dari hari kelima tahun baru Imlek hingga hari ketujuh tahun baru Imlek, selain mengobrol dengan Ji Qingyan dan wanita lainnya, Lin Yi memfokuskan seluruh perhatiannya pada relokasi panti asuhan. Tugas yang paling penting adalah pemilihan lokasi dan sekolah yang tersedia. Melalui Wu Zhaoyou, Lin Yi menghubungi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas terbaik di Yangcheng. Berkat ketulusan Wu Zhaoyou dan Lin Yi, setiap kepala sekolah diberi 1 juta yuan dalam bentuk angpau. Dengan demikian, masalah ini ditangani dengan sangat lancar. Selain itu, ia juga menghubungi sebuah taman kanak-kanak negeri. Dengan bantuan uang, masalah pendaftaran sekolah anak-anaknya terselesaikan hanya dalam 3 hari. Dia hanya perlu memberitahu mereka kapan mereka akan mulai bersekolah. Setelah masalah mengenai sekolah selesai, satu-satunya yang tersisa adalah memutuskan lokasi panti asuhan. Mereka bermaksud mencari tempat yang cocok di kota itu agar mereka dapat berintegrasi lebih baik ke dalam masyarakat. Jika tidak, mereka mungkin mulai merasa rendah diri. Perusahaan-perusahaan besar seharusnya mulai kembali bekerja satu demi satu sekarang, kan? Tanya Lin Yi saat sarapan di hari ke-8 tahun baru Imlek. Mereka sering memulai pada hari ke-8 tahun baru Imlek, kata Guo Ningyue. Saya bicara dengan kakak ipar kemarin. Perusahaannya sepertinya mulai beroperasi hari ini. Begitu juga dengan Lingyun Groupmu. Kalian juga sama, kan? Tanya Lin Yi. Kalian sepertinya tidak punya niat untuk pergi bekerja. Saya masih bisa mengambil cuti 2 hari lagi, kata Guo Ningyue. Pada hari ke-5 dan ke-6 tahun baru, saya membantu Suster Liu bekerja selama 2 hari. Beliau akan menggantikan saya pada hari ke-8 dan ke-9 tahun baru. Lin Yi mengangguk. Pengganti adalah hal yang sangat umum di tempat kerja, dan itu bukan masalah besar. Setelah makan malam, Lin Yi dan Wu Feiyue mengenakan pakaian mereka dan bersiap untuk pergi. Kakak, kalian berdua mau pergi kemana? Tanya Guo Ningyue. Aku mau jalan-jalan, kata Lin Yi santai. Karena area ini akan dibangun kembali, Lin Yi berencana untuk menangani semuanya sebelum mereka berangkat.
Kini setelah masalah sekolah terselesaikan, satu-satunya yang tersisa adalah masalah mengenai lokasi panti asuhan. Segala hal lainnya bersifat kecil dan dia akan membiarkan orang tuanya menyelesaikannya sendiri. Kedengarannya bagus. Aku juga mau ikut. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Semakin ramai semakin meriah. Mereka bertiga berkendara ke bagian perkotaan Yangcheng. Dia tidak punya tujuan apapun. Dia hanya ingin berkeliaran di jalanan. Dia masih harus melihat-lihat daerah sekitar dan memilih tempat yang cocok untuk pindah. Meskipun Wu Zhaoyou bisa melakukan ini, itu sangat mirip dengan membeli rumah. Apa yang direkomendasikan orang lain tidak pernah sebaik inspeksi pribadi. Kak, kamu ada di pusat kota. Mungkin agak sulit memilih tempat yang tepat, kata Guo Ningyue. Kecuali jika Anda membeli sekolah dan mengubahnya menjadi panti asuhan. Memang benar, tapi wilayah perkotaan Yangcheng adalah tempat di mana setiap jengkal tanahnya sangat berharga. Para pengembang telah menempati semua lahan yang luas, jadi akan sulit menemukan lokasi yang cocok, kata Wu Feiyue. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kita membiarkan ibu kita melakukan ini, dia akan kesulitan. Benar, tapi kami sudah mencari lebih dari 1 jam dan belum menemukan tempat yang cocok, kata Guo Ningyue. Jika kita berkendara lebih jauh lagi, kita hampir sampai di pinggiran kota. Sebenarnya, mencari tempat tinggal cukup mudah, tapi tidak ada taman bermain di dekat sini, kata Wu Feiyue. Saya melihat beberapa taman kanak-kanak di pinggir jalan tadi. Ukuran dan lokasinya lumayan, tapi tidak dijual. Sayang sekali. Tiba-tiba, mata Lin Yi berbinar. Yue kecil, tempat tinggalmu dulu itu apartemen, kan? Ya, yang tiap gedungnya ada puluhan unit, kata Guo Ningyue. Tapi ibu kami bilang kalau tidak aman bagi gadis sepertiku untuk tinggal di sana, jadi dia memintaku untuk pindah. Guo Ningyue menatap Lin Yi. Kak, apa kamu tidak tega melihat adikmu yang manis menyewa rumah di luar, jadi kamu ingin membelikanku rumah besar juga? Sebenarnya, aku orang yang sederhana dan tidak serakah. Kamu tidak perlu membelikanku villa. Apartemen kecil seluas sekitar 200 meter persegi saja sudah cukup. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Apa kau terkena sihir? Tanya Lin Yi. Bab 939. Bukan hanya kaya. Saudaraku, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Kalau ngomongin uang, jangan ngomongin perasaan. Itu dua hal yang berbeda. Setelah itu, Lin Yi memutar balik mobilnya dan melaju kembali melalui jalan yang dilaluinya saat datang. Ini karena ia ingat pernah melewati sebuah gedung yang baru dibangun sebelumnya. Sudah ada spanduk yang terpasang di luar yang menyatakan bahwa prapenjualan akan dimulai setelah tanggal 15 bulan lunar pertama. Mereka sekarang sedang dalam tahap pemanasan. Lin Yi menghentikan mobil di pintu masuk gedung. Kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Saya berencana membeli apartemen ini. Ada lebih dari 20 unit di setiap lantai. Akan lebih mudah mengatur semuanya jika kita mengumpulkan anak-anak di 2 atau 3 lantai. Lin Yi menunjuk keluar gedung. Bahkan ada ruang kosong di luar. Kita bisa membicarakannya dengan pengembang dan membelinya juga. Ide bagus, tapi gedung ini setidaknya 20 lantai. Kita bisa pakai maksimal 4 lantai. Kalau kita beli semuanya, semuanya bakal mubazir. Tidak sia-sia, kata Lin Yi. Kalau aku beli seluruh gedungnya, aku yakin harganya pasti diskon. Nanti kalau kita menemukan lokasi yang lebih bagus, aku akan minta kakak iparmu membangun panti asuhan lagi, lalu menjual apartemen ini seluruhnya. Bukan cuma aku nggak rugi, aku malah bisa dapat untung. Petik 2. Apakah kamu serius? Tentu saja, kata Lin Yi, para petinggi punya kebijakan baru untuk Yangcheng. Harga rumah pasti akan naik di masa depan, jadi investasi yang paling stabil adalah yang tepat. Anda tidak akan salah dengan ini. Pantas saja orang bilang orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Kalian para kapitalis tahu terlalu banyak, keluh Guo Ningyue. Begitulah cara masyarakat bekerja. Ikan besar memakan ikan kecil, kata Lin Yi. Dan seiring perkembangan berlanjut, situasi pemadatan kelas, atau lebih tepatnya stratifikasi kelas, akan semakin parah. Itu hanyalah fakta yang tak terelakkan. Lalu, bukankah kami rakyat jelata akan menjadi sasaran eksploitasi oleh kaum kapitalis seperti Anda? Kamu pakai mantel yang harganya lebih dari 200.000 per potong. Kenapa kamu tidak bilang adik iparmu kapitalis jahat waktu dia beliin sesuatu buatmu? Karena aku punya standar ganda, haha. Ayo, kita masuk dan lihat. Wu Feiyue tersenyum dan berkata, kamu sudah dewasa, tapi masih berisik. Lihat, Big Brother masih yang terbaik bagiku. Dengan itu, Guo Ningyue menggandeng tangan Wu Feiyue dan berjalan memasuki pusat penjualan, mengabaikan Lin Yi.
Meskipun baru hari ke-8 tahun baru Imlek, ada banyak orang di pusat penjualan. Tuan, Nyonya, apakah Anda sedang mencari rumah? Unit ukuran apa yang Anda cari? Seorang pramuniaga wanita datang dan bertanya, kami punya berbagai macam unit di sini, mulai dari 79 hingga 328 meter persegi. Pasti ada yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini brosur promosi. Silakan lihat. Kami ingin membeli apartemen, kata Guo Ningyue. Pramuniaga itu mengulur nada bicaranya, dan ekspresinya tak lagi seantusias sebelumnya. Meskipun apartemen lebih murah, lebih baik membeli rumah. Kita sebenarnya tidak butuh rumah. Apartemen saja sudah cukup, kata Guo Ningyue, tak terpengaruh oleh retorika pramuniaga itu. Dia dan Lin Yi tahu betul apa yang sedang terjadi. Karena apartemennya kecil, harga unitnya tentu rendah, sehingga komisi penjualannya pun rendah. Oleh karena itu, mereka enggan menjual apartemennya jika mereka juga memiliki rumah yang tersedia. Baiklah, tunggu sebentar. Pramuniaga wanita itu memanggil, Chen kecil, kemarilah sebentar. Kakak Sun, kau mencariku. Seorang anak laki-laki berkacamata berkata dengan hormat. Para tamu ini ingin melihat apartemennya. Perkenalkan kepada mereka. Baiklah, saya mengerti. Petik 1. Setelah itu, pramuniaga itu pergi. Meskipun Lin Yi cantik, dia tidak memandangnya. Tampan, dia yang dorong kita ke kamu. Apa dia nggak mau ngobrol lagi sama kita karena kita lagi beli apartemen? Pramuniaga pria itu tampak agak malu. Tidak. Dia mungkin sedang sibuk. Tidak apa-apa. Kita semua tahu kebenarannya, kata Guo Ningyue. Apartemen itu murah, dan komisinya rendah. Wajar saja kalau dia tidak mau menerima kita. Pramuniaga laki-laki itu tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun, seolah-olah dia diam-diam setuju. Ketika mereka sampai di unit display, penjual laki-laki itu menoleh ke samping dan berkata, Tuan, Nyonya, kami memiliki gedung apartemen di sini yang akan dijual setelah tanggal 15 bulan lunar pertama. Namun, semua unit di dalamnya sama. Luas unitnya 60 meter persegi. Jika keluarga Anda tidak banyak, itu pasti sudah cukup. Kakak, giliranmu, kata Guo Ningyue. Lin Yi menunjuk sebidang tanah di sebelah gedung A dan berkata, menurutku tanah kosong ini cukup bagus. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memesan makanan di sini. Hah, penjual pria itu bingung. Apakah Anda ingin membeli sebidang tanah ini? Ya. Lin Yi mengangguk. Kalau tanah ini dijual, aku bahkan akan membeli gedungnya juga. Mata dan mulut penjual laki-laki itu terbuka lebar, seolah-olah dia ketakutan. Tuan, apakah Anda bercanda dengan saya, kata penjual laki-laki itu. Harga gedung ini setidaknya 1 miliar. Jangan bicara soal uang. Katakan saja apakah kamu bisa menjualnya kepadaku. Jika Anda benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, saya dapat membicarakannya dengan manajer kami, kata penjual pria itu. Tapi aku masih berpikir kau bercanda. Ini kartu namaku. Tunjukkan pada manajermu, kata Lin Yi. Jika dia masih curiga, tunjukkan saja pada atasanmu. Ketika dia mengambil kartu nama dari Lin Yi dan melihat kata-kata, Presiden Ling Yun Group, penjual pria itu panik. Apakah ada orang kaya yang datang ke sini? Semuanya, tunggu aku di rest area. Aku akan membicarakan ini dengan manajer. Aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Oke, silahkan. Lin Yi dan yang lainnya berhenti di tempat istirahat. Pramuniaga pria itu bahkan menuangkan teh untuk mereka dan melayani mereka dengan sangat baik. Kemudian, ia berlari ke atas untuk melaporkan kejadian ini. Di lantai 2 pusat penjualan, pramuniaga pria membawa kartu nama Lin Yi ke kantor manajer. Setelah mendengar berita ini, kepala manajer penjualan yang bertanggung jawab atas proyek ini menjadi bersemangat. Dia ingin membeli seluruh gedung. Itulah yang dia katakan, kata penjual pria itu. Dan dengan kartu nama ini, rasanya tidak palsu. Saya memang pernah mendengar tentang grup Ling Yun ini. Sepertinya mereka cukup kuat. Manajer penjualan bertanya, apakah Anda melihat bagaimana mereka berpakaian? Pria itu memakai jam tangan Richard Mille. Dia tampaknya cukup kaya. Kalau begitu tunggu sebentar, saya akan melaporkannya ke perusahaan. Masalah sebesar ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Kata manajer penjualan itu. Jika identitasnya asli, kita berdua tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Setidaknya, kita harus memanggil wakil presiden. Kalau begitu cepat selidiki ini. Kalau kita benar-benar menjualnya, komisi kita akan cukup untuk membeli rumah di Yangcheng. Kamu beruntung banget bisa dapat tawaran sebesar itu setelah jadi karyawan tetap. Lucu banget, hahaha. 20 menit kemudian, manajer penjualan menerima telepon dari atasannya. Ketika menutup telepon, ekspresinya tampak membeku.
Bagaimana kabar manajernya? Benarkah? Apakah dia benar-benar sekaya itu? Dia bukan hanya kaya, dia bisa dengan mudah membeli perusahaan kita, apalagi gedungnya. Bab 940. Anda harus tak tahu malu dalam berbisnis. Keren banget. Apa kata bos perusahaan? Presiden bilang dia akan datang langsung. Kemungkinan besar dia sedang dalam perjalanan ke sini. Dia meminta kami untuk melayaninya dengan baik dan memberinya tanah di depan apartemen secara gratis. Baiklah, jangan berlama-lama lagi. Cepat undang dia. Oke. Mereka berdua bergegas keluar kantor dan kebetulan melihat pramuniaga wanita itu berjalan mendekat. Manajer, klien membeli 2 rumah sekaligus. Saya di sini untuk mengajukan diskon 2%. Setelah berkata demikian, dia malah berkedip dan bertingkah imut. Sebab, menurut aturan, mereka tidak bisa memberikan diskon 2% jika pelanggan hanya membeli 2 unit. Namun, aturan memang dimaksudkan untuk dilanggar. Seringkali, mereka bisa bersikap fleksibel. Baiklah. Beri mereka diskon dan pastikan untuk mengisi formulir permintaan saat kamu kembali. Pramuniaga wanita itu tercengang. Manajer, kabar baik apa yang Anda dapatkan? Mengapa Anda begitu senang karena menyetujuinya begitu cepat? Seorang Taipan datang dan membeli seluruh apartemen. Saya akan segera mencapai kebebasan finansial. Bagaimana mungkin saya tidak bahagia? Hah? Apartemen kita setidaknya bernilai 1 miliar yuan. Apa ada yang membeli semuanya? Ya, dia membeli semuanya, kata manajer penjualan itu. Zhang kecil, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi kamu sudah bekerja di sini selama 2 tahun, kan? Lihat Chen kecil. Dia baru saja menjadi karyawan tetap dan sudah menegosiasikan kesepakatan bisnis sebesar itu. Kamu harus belajar lebih banyak darinya di masa depan. Pramuniaga wanita itu menatap pramuniaga pria dengan ekspresi rumit. Apa yang sedang terjadi? Penjual pria itu tampak agak malu. Orang-orang yang membeli seluruh gedung itu adalah 3 orang yang baru saja datang mencari apartemen itu. Pramuniaga itu tercengang. Ketiga orang yang kudorong ke arahmu, ya, itu mereka, kata pramuniaga pria itu dengan canggung. Jantung pramuniaga itu berdebar kencang. Ia merasa seolah langit runtuh. Manajer, begini. Ketiga orang itu awalnya datang kepada saya untuk membeli rumah, tapi saya agak sibuk, jadi saya serahkan ke Little Chen. Logikanya, seharusnya saya yang menjualnya. Pada titik ini, pramuniaga wanita itu tidak peduli dengan penampilan. Dibandingkan dengan uang, rasa malu tidak ada apa-apanya. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Manajer penjualan itu menceramahinya. Apa kau lupa aturan yang kubuat? Kesepakatan ini tidak ada hubungannya denganmu. Urus saja klienmu sendiri. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Dengan itu, manajer penjualan menarik pramuniaga pria itu ke bawah. Di sisi lain, pramuniaga wanita itu pergi menyiapkan kontrak penjualan dengan ekspresi muram, tetapi pikirannya sudah melayang. Di lantai bawah, manajer penjualan berjalan dengan antusias. Halo, Presiden Lin. Saya manajer penjualan Tianrun Fengxiang. Saya sudah melaporkan masalah Anda ke kantor pusat. Presiden kami sedang dalam perjalanan ke sini. Beliau akan membahas detailnya dengan Anda secara langsung. Kurasa tidak perlu membuat presidenmu khawatir hanya karena masalah sekecil itu. Aku yakin dia cukup sibuk. Manajer penjualan dan pramuniaga laki-laki itu terpaku di tanah, tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, ini proyek besar yang nilainya lebih dari 1 miliar yuan. Kenapa dia menganggapnya seperti belanja bahan makanan? Presiden Lin, Anda pasti bercanda. Saya belum pernah melihat uang sebanyak ini, bahkan dalam mimpi saya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana bernegosiasi dengan Anda. Lebih baik menunggu presiden kita datang. Bagus. Petik 1. Setelah menunggu sekitar 20 menit, presiden perusahaan datang dan memegang tangan Lin Yi seolah-olah dia sedang melihat keluarganya sendiri. Presiden Lin, ini adalah kesempatan yang sangat langka, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini. Yang Cheng, kamu harus memberiku kesempatan hari ini dan menyiapkan makanan untuk kita. Petik 2. Terlalu merepotkan. Kamu juga sibuk, jadi aku tidak akan menyita waktumu lagi. Setelah bertukar basa-basi sebentar, mereka sampai pada pokok permasalahan. Pihak lain memberinya banyak muka. Dia tidak hanya menghadiahkan ruang kosong di depan apartemen kepada Lin Yi, tetapi juga memberinya banyak diskon. Pada akhirnya, harga transaksi ditetapkan sebesar 1 miliar 50 juta. Lin Yi merasa malu untuk bernegosiasi dengan harga tersebut. Meskipun ia telah membeli gedung itu, lingkungan sekitarnya masih perlu diubah. Namun, Ji Qingyan lebih dari mampu menangani masalah sekecil itu.
Apa kamu kenal pengembang real estate ini? Tanya Guo Ningyue setelah masuk ke dalam mobil. Aku tidak mengenalnya, kata Lin Yi. Kalau aku kenal dia, buat apa aku ke sini? Aku pasti sudah meneleponnya langsung. Tapi aku lihat kalian berdua mengobrol dengan riang, seolah-olah kalian sudah akrab, kata Guo Ningyue. Aku bahkan tidak sedekat itu dengan kakak iparku saat aku bertemu dengannya. Begitulah dunia bisnis. Sekalipun tidak kenal seseorang, kita harus bersikap seperti keluarga. Jika kamu melakukan itu, kamu akan punya teman di mana-mana di masa depan, kata Guo Ningyue. Apakah menurutmu sesederhana yang kau pikirkan, kata Lin Yi. Hanya saja kakakmu sangat mengesankan. Itulah sebabnya dia bersedia berinisiatif untuk menjilatku. Jika suatu hari nanti aku jatuh dari kasih karunia, orang-orang inilah yang akan menusukku dari belakang. Guo Ningyue bergidik. Apakah semua kapitalis seseram itu? Ini bukan apa-apa. Di ibu kota, ini kejadian sehari-hari. Hidup dan mati bisa terjadi dalam semalam. Tapi menurutku kakak iparku tidak seperti itu, kata Guo Ningyue. Kakak iparku memperlakukan keluarganya dengan sangat baik, tapi dia sangat dingin terhadap orang luar. Dia sangat menakutkan orang lain sehingga mereka tidak berani mendekatinya. Itulah sebabnya perusahaannya, setelah bertahun-tahun, hanya memiliki nilai pasar 3 miliar. Ini sudah batas maksimalnya. Oh, begitu, kata Guo Ningyue. Jadi, hanya orang-orang yang tak tahu malu yang bisa berbisnis besar. Sepertinya Big Brother dan aku tidak akan pernah bisa melakukan ini. Lin Yi. Percaya atau tidak, aku akan menendangmu keluar dari mobil. Setelah menyelesaikan masalah ini, mereka bertiga kembali ke panti asuhan sambil tersenyum dan melaporkan berita tersebut kepada Wang Cuiping dan Zhao Kuanfu. Namun, ia tidak mengatakan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan untuk membeli rumah tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa seseorang yang ia kenal telah memperkenalkannya dan menghabiskan puluhan juta yuan untuk membelinya. Jika tidak, tekanan darah Wang Cuiping akan naik. Wang Cuiping sangat gembira mengetahui bahwa masalah mengenai perumahan mereka telah terselesaikan. Masalah ini memang selalu mengganjal di hatinya. Kini setelah masalah ini teratasi, ia tak perlu khawatir lagi di masa mendatang. Pada malam harinya, Wang Cuiping memasak hidangan lainnya untuk merayakan terselesaikannya masalah tersebut. Putra sulung, ada sesuatu yang lupa ku katakan padamu. Sambil makan, Wang Cuiping berkata, pada hari ketiga tahun baru, bukankah kita pergi ke rumah pamanmu untuk mengunjunginya? Dia punya cucu perempuan. Ku dengar dia cukup cantik. Dia lulus kuliah dan tahun ini berusia 31 tahun. Aku ingin memperkenalkannya padamu. Nanti potong rambut, mandi, dan rapikan. Jangan berantakan besok. Hah, kenalkan seseorang padaku. Wu Feiyue tercengang. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan hal ini. Mereka menyebutkannya saat kami berkunjung, tapi saya tidak menganggapnya serius. Saya pikir itu lelucon, kata Wang Cuiping. Tanpa diduga, dia meneleponku sore ini dan mengatakan bahwa cucunya bebas besok dan ingin datang menemuimu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.